Dah. Greeting ya. Halo. Halo. Halo semuanya. Selamat datang di videonya Gita. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja, video-video santai. Karena apa ya? Spesial akhir tahun. Spesial akhir tahun. Jadi kan 2016 itu udah mau berakhir beberapa jam lagi. Kalau di Jerman beberapa jam, di Indo beberapa jam. Kamu bakal kapan nguploadnya? Besok bukan? Besok mungkin. Intinya ini kayaknya udah tahun baru, tapi sebenarnya belum. Ya, real time nih belum nih. Tergantung gua nguploadnya kapan. Jadi kita mau bahas hal-hal klise, yaitu tentang 2016. Kita nggak ngebahas resolusi 2017 ya, karena aku bukan tipe orang yang bikin resolusi. Kamu gimana? Aku bikin resolusi tapi buat diri aku sendiri. Kita ngomongin logo aja kali ya? Ya udah. Gue punya pertanyaan buat lu nih, Ul. Apa tuh? Lu di tahun 2016 udah apa aja yang lu lakuin? Selain yang udah lu lakuin di tahun-tahun sebelumnya. Secara apa nih? Apapun sih, di studi kah, di lu secara personal kah? Kalau studi ada satu. Akhirnya lulus ujiannya. Sebenarnya lebih ke yang di luar studi sih. Kayak misalnya akhirnya mau muncul gitu. Bukan muncul. Akhirnya punya YouTube channel sendiri untuk kayak menyalurkan hobi. Ini juga jadi banyak bikin Lebih produktif. pendek, ya lebih gitu produktif lah intinya kalau di tahun 2016 ini. Karena biasanya selama ini tuh kalau yang di luar sekolah itu tuh nggak ada gitu. Kenapa sih kayak gitu? Karena selama ini kayak nggak kepikiran aja gitu, kayak selalu menunda-nunda kayak aduh kayaknya belum ada equipmentnya lah atau belum pede gitu. Akhirnya setelah terdorong dan sudah di kayak ujung tanduk gitu, akhirnya udahlah mencoba. Taunya ternyata menyenangkan gitu, fun juga mengerjakan itu buat musik dan buat orang lain kayak senang gitu, sedikit bisa tersenyum dengan hasil karya yang kita buat. Terus gue bisa kayak mikirin soal sesama, konser, bukan cuma ngeluarin dana tapi bisa berdoa juga buat mereka gitu, yang mereka yang lagi dalam kayak kondisi di ujung tanduk hidup mati gitu. Dulu berarti lu agak self-centered ya? Ya, self-centered. Peduli cuma soal lingkaran yang paling terdekat doang. Sekarang kayak mulai berpikir soal umat. Lalu apa gitu? Gua tahun 2016 tuh gue bangga dengan diri gue sendiri karena akhirnya gue bisa keluar ketemu orang-orang baru. Itu juga ya. Iya kan? Bener, pencapaian banget. Kita nih orang paling ansos sedunia nih, kayaknya. Males gitu. No, humans no gitu. Tapi itu kayak, ayo kita ikut youth exchange gitu, pertama bareng berdua. Awal-awal kayak malas-malasan, pas kesana taunya ketemu teman-temannya seru-seru banget. Sebenarnya awalnya kalau gue nih kayak kalau pertama kali exchange itu tuh lebih kayak kayak mau nggak mau gitu loh. Aku mikirnya kayak itu bakal 7-8 hari gitu kan. Kalau misalnya gue nggak kayak beradaptasi gitu karena terpaksa awalnya. Tapi ternyata enjoy gitu loh, ternyata berinteraksi dengan orang lain. Ternyata gimana ya, orang-orang yang lo temuin itu tergantung di mana lo nemuinnya gitu loh. Kan selama ini gue mikirnya orang itu mau ngebosenin karena ujungnya pasti gitu doang. Ternyata itu salahnya gue yang enggak coba untuk ke lingkungan yang lain. Mungkin lingkungan yang sini yang orang-orang yang ngebosenin dan cuman ya ujung-ujungnya conversationnya cuman gosip atau cuman ahli doang. Tapi ternyata ada loh lingkungan orang yang dimana kita bener-bener bisa ngomong tuh berbobot. Mau small talks pun tuh small talksnya itu bener-bener ada benefit buat kita, ternyata ada. Betul. Lebih terbuka lah, kita open soal apa yang terjadi di luar sana. Bener banget. Apalagi yang pas kemarin tuh, yang pas kita bareng, gua cukup surprise sama anak-anak muda yang Eropa itu. Mereka concern banget sama politiknya mereka, kayak nggak ada yang skeptis. Egal mereka punya agreement disagreement, yang pasti mereka punya perspektif sendiri, itu yang paling penting sih. Kalau buat gue sih lebih kayak yang kan gue demen banget kan yang namanya baca berita gitu kan. Akhir-akhir ini kan kayak berita itu sesuai dengan kepentingannya masing-masing gitu, ya kan. Nah ini kayak lebih ngelihat dari sisi orang yang ada di yang mengalami itu sendiri. Jadinya kayak lebih tahu gitu apa yang benar-benar mereka rasakan, bukan cuma apa yang ada di berita gitu, dibaca dari berita. Padahal tuh ya, exchange yang kedua tuh lebih seru tau. Iya, tapi aku nggak bisa ikut. Soalnya orang-orangnya kan bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus gitu, lebih banyak deep conversation gitu tentang macam-macam. Terus setiap orang itu kayak punya concern masing-masing. Ada yang feminis, ada yang kayak concern ke politik, ada yang concern ke sini situ. Jadi kayak bener-bener ngobrol. Orangnya kritis-kritis juga, udah gitu bisa ketemu sama refugee asli dari Syria, itu seru banget sih. Pencapaian YouTube lebih dari TV. Kita cuma pindah doang. Iya. YouTube alhamdulillah makin bagus sekarang. Siapa?
semuanya. Kagak. Gue Misalnya makin meningkat gitu. makin meningkat lah, maksudnya apa tuh bahasa Indonesianya, respon yang gue dapat dari penonton makin banyak. Terima kasih untuk penonton. Terus yang nonton juga makin banyak Dan makin saling mengedukasi gitu ya. Benar, Jadi kayak sama-sama benar. saling belajar gitu. terutama tuh yang kalau di tentang Jerman tuh kan, kalau gue sama orang yang gue interview kan kita ngasih dari perspektif kita gitu, dari gimana di Jerman. Terus ada nih yang dari bumi belahan mana lagi, oh gini kak ternyata di terus kayak gue belajar juga gitu, kayak oh ternyata kayak gitu. BTW 2016 sosmed lo gimana Om? Aku cuma punya Facebook lo gimana? 2016 gue banyakan followeran di Facebook. sama. Masalahnya kalau Facebook isinya kan kayak gitu sekarang, kayak Terlalu riuh. mau ikutan debat tapi itu kayak Malah memperkeruh suasana jadinya. Iya. Kalau gue pribadi merindukan sosial media yang dulu. Misalnya kita putting up something yang benar-benar terjadi di hidup kita gitu. Bukannya kita nge-repost berita apa. Sekarang orang jarang gitu pakai Facebook buat ngupload foto. Oh lagi di sini nih, lagi di sini. Kayak dulu kan enak tuh Facebook gitu ngeliatnya. Gue ngeliat nge-scroll beneran itu teman-teman gue gitu. Ini teman gue nge-repost ini, nge-like ini tuh kayak. awalnya yang itu clickbait yang kamu tidak akan percaya hal ini. Sekarang sampai kayak yang isi postingannya menjurus-jurus ke sara, dan itu sangat melelahkan. Terlepas dari gue setuju apa nggak setuju sama keposan itu, tapi Iya, makanya aku bilang kalau itu dumb, postingan yang dumb, Iya. langsung unfollow aja. hari ini jadi gue dapet apa ya, DM gitu banyak dari orang-orang mention. Jadi ada salah dua atau salah 3 akun di Instagram, akun Beberapa Islam, beberapa akun gitu ngepost video yang cewek ditendang di U-Bahnhofstraße itu loh. Which is itu udah lama kejadiannya. Dan sudah di-clarify sama law enforcement di Jerman kalau itu tuh has nothing to do with Islamic bla 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 dan bla 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 gitu. Hanya violence biasa. Itu violence biasa, dan orangnya dia gila aja, emang bukan orang yang citizen yang baik lah, karena dia sempat terlibat di berbagai kriminalitas gitu. Terus seperti biasa kan, orang ngiranya itu pakai kerudung lah, padahal dia pakai hoodie, jaketnya dia. Sangat disayangkan 2016 orang-orang masih nggak bisa nyeloter berita. Kira-kira bakal wow gitu langsung posting. Iya. Langsung posting. Kayak apa yang kamu kasih tahu kamu itu? It's about cepet-cepetan gitu, who's the first. Ya, itu kayak buru-buruan gitu loh. Jadi semuanya kayak pengen mendapatkan Dapetin traffic ya. gede. Jadi sekarang tuh Why? pilihannya cuma 2, either lu misinform atau lu uninformed. Aduh, apalagi yang di Indo. Oh my god. Jadi lewat video ini gue mau mengkonfirmasi kalau rasisme itu dan diskriminasi terjadi di mana aja, tetapi nggak semua. Ya rasisme cuma paling 1-2 gitu ibaratnya. Tapi setiap terjadi tuh di blow up, udah gitu dipelintir, makanya terlihatnya seperti kayak Seakan-akan tuh ada di mana-mana. Kayak kamu deh, cerita kamu ke US yang terakhir. Gimana orang-orang itu nggak seperti yang kita first talentnya di Iya. otak. Gimana mereka baik dan hospitality-nya tuh kayak orang Indo gitu Iya. bahkan. top notch di New York ya. Gue nggak tahu di kota lain yang kecil-kecil di Amerika, tapi di New York itu orangnya inviting banget, welcoming banget, friendly banget. Ya kita nggak tahu sih kalau kota lain. Tapi yang di situ kayak gitu. Terus gue ngomong nih sama host Airbnb gue, gila nih orang-orang di sini chill banget, gini. Terus mereka bilang, ya New York selalu sih isinya imigran, jadi kita ngerasa kalau kita di sini tuh pendatang, orangnya gak yang kayak eksklusif apa gimana. Orangnya baik-baik banget. Setiap gue lewat, gue di assalamualaikumin coy. Serius. Lagi mau jalan gitu, pintu tuh dibukain, terus kayak, oh thank you gitu. Terus lagi di subway, gue ditawarin tempat duduk. Terus ditanya gimana kabarnya gitu. Iya, how are you doing? I'm fine, how are you? Kayak gitu. Kayak asik banget dah. Terus nggak diliatin sama sekali, biasa aja sih. Maksudnya dengan kamu pakai koftu dan kamu orang Asia gitu-gitu. Iya biasa aja. Gue Asia dan gue pakai koftu. Gue nggak didiskriminasiin lu Cina atau lu Muslim, no. Atau kadang-kadang mungkin ya, nggak tahu sih. Apakah mungkin korban-korban rasisme itu adalah karena mereka oversensitif gitu loh? Bisa jadi, karena kayak gini deh, yang gue liat di YouTube pun ada orang yang nge-brought up tema diskriminasi against some race. Kan setiap race itu ada joke-nya kan. Kalau misalnya lu black joke-nya apa, lu Cina joke-nya apa. Nah, mereka tuh kadang ada beberapa orang yang padahal jokes-nya ya biasa aja gitu loh, tapi kayak mereka terlalu sensitif kayak yang lu bilang. Atau sebenarnya banyak orang yang kayak ngerasa, iya gue diliatin gue pakai kerudung, mungkin ya dia punya mata yang ngeliat aja. Atau misalnya mereka nggak pernah ngelihat itu dalam hidupnya gitu. Terus kita kayak mau expect dia kayak membiasain aja, biasa aja gitu dalam hal itu. Nggak bisa, iya. Saling hargain aja sih. Kayak Ya, misalnya kayak kita ngelihat bule deh di Indo dulu, gimana kalau Oke. misalnya, wah ada bule gitu. wah mister gitu. Gimana perasaan bule itu? Ya apa sih? Ada temen gue yang orang Irish,
Dia ke Afrika, rambut dia dipegang-pegangin, kulit dia dipegang-pegangin, kayak gila lu putih kok rambut lu lurus ya, gitu-gituin. Sama kayak orang-orang hitam yang rambutnya suka dipegangin sama orang-orang putih, kok rambut lu bisa begini ya, sama aja sebenarnya. Itu bukan karena mereka rasa apa, karena mereka ingin tahu. Jadi karena mereka nggak pernah ngelihat itu, terus wow ini unik gitu. Jadi jangan langsung menganggap itu hal yang kayak wah ini rasis nih, ini orang mau menghina gue gitu. Jangan cepat menganggap seperti itu. Betul. Jangan cepat panas. Lanjut, apalagi yang udah terjadi dalam diri lo di tahun ini, Lus? Ini lebih ini sih, akhirnya lebih open ke orang lain. Mau gitu kayak share masalah ke orang lain, karena gue itu orangnya lebih yang kayak I know. nggak suka gitu, bukan nggak suka sih, nggak mau membebani orang lain dengan masalah yang gue punya gitu. Iya. Terus akhirnya diingatkan gitu sama orang lain, orang-orang terdekat, bahwa masalah itu di-share deh. Karena orang lain itu mau juga dapat pahala untuk dari kan pahala tuh harus dibagi-bagi gitu. Iya. Lalu apa gitu? Gue apa ya? Paling gue makin kesini ya makin slow aja sih orangnya. Kayak menghadapi masa depan gitu ya. Misalnya kan ini tahun 2017 gitu. Ngelihat yang gue belum lulus, terus sebelum gue punya anak, gue kayak biasa aja sih. Kayak nggak berasa lagi pressure dari sekeliling ya? Iya, nggak ada pressure gitu. Maksudnya tapi kalau pressure-nya tapi ke hal yang baik oke. Cuma kalau misalnya kayak kan membuat kita jadi kan ada. Ya kalau membuat kita jadi kayak clumsy dan kayak apa hal-hal yang kita kerjain tuh malah jadinya kayak making like decision, oke udah gitu tanpa mikirin baik-baik gitu. Kayak ngeliat orang udah begini ya udah gitu, biasa aja. Ya emang sudah rezekinya dia di waktunya dia gitu. Good for you lah gitu. Aku lebih banyak baca sih tapi karena dulu tuh aku lebih gue tuh lebih demen visual yang bergerak gitu loh, nonton jadi. Oh iya. Sekarang tuh lebih baca. Oke, gue masih belum sih. Nggak tahu itu good thing apa enggak. Sama aja ya apa? Sama aja sih sebenarnya. Itu cuma beda formnya doang sih menurut gue. Oh, gue pasti nontonnya lebih cenagin ke video lah. Gue nggak suka tulisan. Lihat tulisan baca diagonal ya. Kayak di trigger sama gue ketemu orang dan pas ngobrol sama mereka gue sadar kok gue nggak tahu banyak ya dari buat situ. Kita jadi pengen lebih banyak tahu gitu. Kalau gue malah ngomong sama orang itu akhirnya apa yang udah dibaca itu akhirnya bisa keluar juga gitu. Ya. Karena selama ini nggak menemukan platform untuk kayak saling diskusi. Lu bacaannya politik luar negeri sih. Ya abis politik Indo gitu-gitu aja. Iya sih. Orang si Tesla udah bikin genteng energi solar, Indo masih. Elon Musk lagi siap-siap mau ke Mars udah gitu. Udah ke Mars 2020. Masih aja di Indo masih. Ya kita doakanlah Indo. Tapi pasti ada orang-orang hebat dari Indo yang sekarang tuh lagi kayak ngebuat sesuatu. Kurang di blow up media mungkin. Iya, media soalnya nge-blow up yang lain. Itu kurang dapat traffic itu, nge-blow up kayak gitu. Yang di blow up apa? Telolet. Telolet om. Yang kata om saya Yahudi om. Tapi gue tetap penasaran deh, Ul. Kok orang tuh kalau misalnya baca berita kok bisa langsung percaya ya? Tahu sih. Kayak gue banyak menerima berita-berita bodoh gitu yang kayak dapetnya dari WhatsApp gitu. Kayak apaan sih nih, gak jelas banget dari. Dulu nggak gini ya? Mungkin karena dulu semua orang-orang cuma dari koran. Dulu orang tuh nggak punya internet. Sekarang orang udah banyak yang punya internet tapi nggak tahu cara makainya. Lanjut lagi loh. Oh gue tau gue di 2016 gue ngapain. Gue gak pernah di Berlin. Gila gue pergi-pergi mulu coy. Oh akhir tahun, awal tahun mah biasa aja. Biasa aja. Udah gitu tiba-tiba kayak padat. Ke Berlin cuma buat foto Instagram sama bikin video. Ada nggak di tahun 2016 tuh yang kayak hal-hal mengagetkan gitu? Yang paling pertama Brexit sih. Lebih shocking Brexit atau Trump? Itu yang pertama. Itu yang pertama kan. Setelah itu Trump, gue udah see it coming. Itu kayak apa yang terjadi di Indonesia soalnya. Oke. Mungkin Indonesia tempat testernya. Apa sih orang nyebutnya kalau sekarang tuh lagi zamannya populisme gitu loh. Oke. Orang yang kayak mau dia baik atau enggak, atau gimana dia hebat, atau pencapaiannya seperti apa. Andai kan dia tuh populer di media dan apa-apa, dia tuh bakal menang gitu. Kan si Trump dia nggak ada background politik kan, dia businessman. Terus yang di Indo juga nggak ada yang nggak background politik gitu, dia juga businessman. Tapi mungkin karena orang juga capek sama politik yang udah ada gitu, retorik-retorik yang sama, politikus-politikus itu, terus kayak establishment gitu-gitu aja. Mungkin orang pengen sesuatu yang baru kali. Kan Trump kan banyak, pas campaign kemarin banyak macam-macam kan. Building a wall, Mexican as a rapist. Berubah sih dia. Berubahnya tapi kocak. Dia bilang soal building the wall, terus akhirnya udah dia menang, terus dia kan lagi keliling-keliling juga kan, terus kayak pidato gitu. Tur kemenangan. Ya mungkin itu. Terus dia bilang dari building the wall turun jadi building the fences.
dia bilang kan apa Hillary Clinton Harus apa keluarganya itu harus kayak Iya. di penjara gitu. Terus berubahlah semua Of course kata-katanya not, dia ngomong gitu. untuk meraih kayak Attention. menjadi populer itu mungkin dia kayak sengaja menggunakan strategi apa yang ada di otak keluarin. Benar. Terus menurut gue tahun 2016 itu orang-orang makin aneh. Setiap negara punya isu sendiri, jadinya kita kayak nggak ada awareness lagi buat saling bantu gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Ngerti. Kayak di Indo isu SARA kan, di Amerika isu Trump, di Syria isu-isu perang, di Rusia apalagi di Turki. Maksudnya isu perang. Bukan isu sih, perang gitu. Terus di Turki ada macam-macam coup lah, apalah ini itu. Kayak mereka masing-masing punya masalah gitu loh. Jadi kayak yang ngebantuin satu sama lain siapa? Semuanya helpless aja sih. Terus Portugal juara Euro. dengan Cristiano Ronaldo FC. Oh kemarin lah Berlin. InShot Oh juga. iya. Karena tahun ini sempet banyak tuh yang. Oh yang di ini yang di apa? Yang di kereta ya? Di kereta, terus di apa Ansbach namanya. Terus dia ngeblow up di depan restoran gitu. Itu bukan emang itu di Jerman? Jerman. Yang bom bunuh diri. Ya tahu. Tapi orangnya yang terakhir kali udah ditembak sih di Milan gitu itu. Serem sih. Itu sih yang ngebuat setiap kita mau nonton bareng jadi kayak agak lebih deg-degan sih. Lu pernah ngerasain takut banget? Oh ternyata ini real ya gitu. Ternyata teror ini emang bener bisa. Besoknya setelah kejadian Berlin itu kan. Yang pas sama tergoban ya? Iya. Itu kayak nggak cuma di Berlin soalnya di Hamburg juga gitu. Pas gue nyampe rumah nih, nyampe di Bahnhof di Veddel di Hamburg, tiba-tiba ada 2 orang gitu polisi. Satunya tuh laras panjang di S-Bahn. Mereka udah kayak lebih lalu lalang jalan di situnya kayak udah lebih. Itu waktu sebelum ditangkap si orangnya, pelakunya masih kayak lari gitu. Tapi kayak malamnya udah ditangkap, tapi besok-besok itu masih terus. Dan itu dimanapun, di Hauptbahnhof juga, terutama di daerah-daerah ramai tempat kayak perbelanjaan gitu sih. Tapi lebih ke arah-arah yang Weihnachtsmarktnya. Oh iya. Lo lagi di bandara which means yang lo tahu beberapa bulan lalu ada satu teroris yang ditangkap yang dia nggak jadi. Dia bilangnya itu mau nge-attack bandara di Berlin. Bandara Berlin itu cuma 2, Schönefeld sama Tegel. Terus lo di Tegel nih ya. Terus hari dimana yang kemarin nabrakin pakai truk itu lari coy. Kemarinnya katanya di spot di Pellerbergerstraße, which is itu di kayak daerah Westhaven gitu. Di Berlin, lo tahu dia somewhere out there gitu, terus lo kayak oh my god nih gue gimana gitu, serem sih, lo mesti rasain. Deg-degan sih. Deg-degan banget. Kenapa sih nggak damai kan enak tenang. Gak mau. Chill. Karena tahu nggak kenapa orang nggak mau damai? Karena dengan damai beberapa orang itu nggak bisa dapat duit, nggak bisa dapat kekuasaan, tahta segala macem. Jadi harus ada tuh ribut-ribut. Kenapa ada perang? Karena satu negara pingin dapat duitnya, makanya mereka perang. Oh ini 2016 kan banyak orang yang kontroversial nih di Indo. Asu yang kayak itu yang orang-orang yang Panjat. Gimana menurut lo? Ya sayang aja sih. Itu sebenarnya nggak perlu ada gitu, nggak perlu di blow up itu jadi kayak. Nggak perlu mendapatkan spotlight. Iya nggak perlu mendapatkan attention sebenarnya. Tapi kan orang Indo suka yang kayak gitu-gitu. Ya sayangnya. Iya Pas sih. banget pasarnya. Ya udah TV tuh pindah aja sebenarnya ke YouTube sama ini. Soalnya YouTube tuh dulunya nggak kayak gini. Apalagi kultur YouTube di Indo ya. Dulu orang banyak kan tuh cover video yang kayak Gamal, Audrey gitu-gitulah. YouTube tahun 2000-an berapa tuh cover lagu. Kayak mereka memanfaatkan situasi dan kondisi aja gitu. Karena gimana ya Ul? Kan. Orang-orang yang ini nih, YouTube content maker yang ini, mereka bikin YouTube itu bukan buat ngedukasi sih, mereka bikin YouTube ya emang pingin nyari duit aja. Dan mereka bedanya sama TV, masuk TV. itu dia sebenarnya ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya lu kayak nggak ada tanggung jawabnya sama konten yang lu kasih. Mereka tahu dengan mereka kontroversial bisa bikin duit, ya pasti mereka milih itulah. Tahun depan gue bakal 25. Tahun depan bakal 24. Rasanya jadi 24 gini doang deh. Ternyata rasanya jadi 23 gini doang. Nggak menarik. Kalau gue yang ngerasa dulu tuh gue orangnya tukang ngeluh gitu. Sekarang bodo amat semuanya gue. Serah dah mau terjadi yang penting gue usaha gitu. Kayak dulu nih gue hujan aja gue bisa ngeluh. Sakit nih kayak gini nih gue bisa ngeluh. Sekarang bodo amat. Hujan tinggal pakai payung, sakit tinggal minum obat. Gue bisa melihat sisi positif dari apapun. Ya. Kalau lu gimana? Ya itu sih masih harus diperbaiki di tahun berikutnya. Soalnya gue masih kayak suka mengeluh. Padahal hidup tuh enak-enak aja gitu. Harusnya
bersyukur. Karena yang bikin sakit, yang bikin pusing otak kita sendiri gitu. Benar banget. Harus ini, harus itu. Sifat yang nggak cepet puas itu tuh yang bikin. Benar banget. Iya. Padahal nih ya, kalau dipikir-pikir, kalau kita nggak dapet, emang buruknya apa sih gitu? Ujung-ujung juga mati. Mati nggak mau apa-apa. Popol, ya dunia juga tetap harus difokusin. Cuma kayak kan ada orang yang terlalu ambisius banget. Gua juga dulu orangnya ambisius banget. Emang yang terlalu apapun tuh nggak bagus. Terlalu banyak tidur nggak bagus. Terlalu banyak makan nggak bagus. Terlalu ambisius nggak bagus. Sudah kali ya? Ya udah. Kita bersyukur semua yang sudah terjadi 2016. Semoga kita bisa jadi manusia yang lebih baik lagi. Dari segala aspek, baik hatinya, baik. Walaupun nggak harus tahun baru sih ngebuat itu semua. Besok kalau besok bukan 2017 nih tetap aja harus lebih baik dari hari sebelumnya. Makin peduli sama sesama. Ya itu harus tuh. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Nah, kita hidup untuk umat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.